pertanyaan saya, kenapa Anda tidak mempersoalkan keaslian ijazah Pak Jokowi? Ya, saya kira demikian. Politik itu waktu itu tidak bisa ditebak. Artinya momentum 2029 bisa dimanfaatkan di akhir tahun ini. Ini adalah kampanye politik untuk 2029. Karena itu persaingan antara dua keluarga ini, atau bahkan nanti jadi 3 keluarga, 4 keluarga, saya kira wajar-wajar saja. Dalam politik itu semua kemungkinan harus dinilai. Semua kemungkinan harus diprediksi. Jadi wajar kalau ada tudingan-tudingan, misalnya orang besar itu ditujukan kepada siapa? Orang besar, apakah orangnya yang besar? Apakah orangnya yang memiliki kedudukan besar? Karena itu narasi-narasi spekulatif ini menurut saya juga mengingatkan pada tudingan Gus Dur dulu, almarhum Gus Dur. Ada Jenderal K. Kemudian ketika ditanyakan siapa Jenderal K, dia dengan ringan menjawab Jenderal Kunyuk. Kan kira-kira begitu. Nah, ini juga barangkali nanti pola yang sama akan dilakukan oleh Jokowi ketika dituding siapa orang besar yang dimaksud misalnya. Apakah itu gorila ataukah apa begitu. Jadi memang menurut saya orang besar di balik isu ini tapi tidak disebut, tentu saja memberi kesan tuduhan tanpa bukti alias spekulatif. Karena itu tanpa nama konkret tentu saja sulit diuji kredibilitas tuduhan itu. Publik dengan pernyataan itu menurut saya justru semakin skeptis dengan pernyataan saling tuding yang kemudian mengingatkan kita pada lagu Alamat Palsu Ayu Ting Ting tersebut. Gitu. Nah, tentu saja menolak di sisi lain ya, menolak menunjukkan ijazah ketika banyak netizen, publik dan juga tokoh minta agar segera ditunjukkan dari 4 tahun yang lalu, itu justru dianggap sebagai kebaikan untuk transparansi. Ini yang dituntut oleh publik. Dan bagi sebagian orang, pemimpin yang transparan harusnya tidak takut untuk membuka sebuah dokumen. Nah, di sisi lain, reaksi partai-partai politik, saya kira ini nanti akan reaksinya sudah ada dari Partai Demokrat dan orang besar lainnya juga kemungkinan nanti akan ada dari PDI Perjuangan ketika kemudian ini adalah tokoh-tokoh yang bersaing dengan Jokowi dan itu tentu saja tidak salah ketika kemudian mengaitkan persaingan antara Gibran dengan AHY untuk pemilu 2029 nanti. Saya kira wajar-wajar saja dan ini memang serangan balik kepada pihak-pihak yang kemudian berpotensi mengambil peluang untuk ikut dalam kontestasi presiden di 2029 nanti. Saya kira begitu. Oke, Mas Ade, kalau kata Pak Ginting, pernyataan Pak Jokowi justru menimbulkan skeptis karena tidak menyebutkan langsung tanpa bukti partai politiknya seperti apa, siapa nama orang besarnya. Tanggapan Anda? Oh, skeptis bahasanya? Skeptis, bukan skeptis. Palsu dong. Palsu, Kalau nggak bisa baik. palsu. Palsunya di mana? Ya orang palsu. Ini Roy Suryo nih, ya kan? Palsunya. Ya kalau nggak ada ciri-ciri yang jelas, Iya. yang nggak jelas, macam-macam ya palsu. Saya membahas yang pertama adalah gini. Mas Roy selalu berpegang pada penelitian. Iyalah. Ya, kalau penelitian itu setahu saya, Nah, itu yang nggak tahu. itu ada BNSP-nya, Enggak. ya, Badan Sertifikasi Salah. Nasional. Ini salah ini. Udah Nggak mesti. BNSP, ya. Terus ada sertifikat minimal LIPI, ya. Itu peneliti itu. Nah, kenapa ada seorang yang berkoar-koar bahwa ini adalah penelitian, ya, tapi tidak pernah menunjukkan sertifikat keahliannya gitu. Karena nggak tahu aja, nanti di sidang saya tunjukkan. Mana? Iya, nanti Mana? tunjukkan. Nanti di sidang.
Mana? Nanti di sini. Tunjukkan aja. Nah, Gitu iya, loh. Nah, terus jadi dia kan jangan sampai enggak baik Oh, iya. dibuatnya baru sekarang loh. Oke. Nah, kalau dia peristiwanya tanggal 26 baru dibuatnya Nggak, nanti. Bung Ade. Nggak Oke, mungkin. terus bagaimana Anda menjawab tadi? sertifikat Saya. Orang yang Peneliti setahu saya Itu. Bang Rangkuti. Pertanyaan saya, kenapa Anda tidak mempersoalkan keaslian ijazah Pak Jokowi? Di sini Bang Rangkuti saya sampaikan biar paham juga. Ada sertifikatnya Iya ini. kan? Nah, ini. Kasih cerdas. Bapak, kasih cerdas. Bapak. Iya. Emang Dia juga kalau nggak punya ijazah ini. Yang palsu yang juga mencetak ini. siapa? Kenapa? Bang Rey. Saya mau nanya sama Bang Rey, yang mencetak siapa? Emang kuliah Saya, dulu? saya mempertanyakan Anda. Kalau Anda mempertanyakan apa namanya Yang palsu sertifikat, ya Ya kan? memang Ya palsu. saya kan nanya, Tuh. sama Bang Rey kan bilang Kenapa palsu. pertanyaan Bang Rey yang bilang sama? palsu. Tidak ada Bang Rey bilang alasan palsu kepada Pak Fotokopi. Jokowi. Enggak, Anda bilang Pak palsu. Jokowi, saya udah Saya mau nanya Bang Rey, sebentar aja. Apa Bang Rey. namanya? Otensitas, Bang Rey. rasa ada. Bang Saya mau Soal nanya. kalian Bung Suryo. Ya. Pertanyaan yang saya alamatkan kepada Pak Jokowi. Benar nggak sih ijazah Pak Jokowi itu asli atau enggak? Nah, pertanyaannya sekarang Selesai. begini. Itu kan hak Anda bertanya Betul. kan? Kan kita bertanya kan? Karena Saya sama juga bertanya kan? bertanya juga mau Karena jawab atau sama-sama tidak. Iya, bertanya. kan begitu. Kan begitu. Dan menggunakan juga. Pertanyaannya Bang Rangkuti ini yang tidak kalian pernah melihat ijazah. Mempertanyakan Kemudian Jangan menetapkan keahlian seseorang yang dari otak Mengapa sedikit. dia gelisah? Jangan Pertanyaan standar di Oke, Republik kita nggak kembali ke boleh. pertanyaan awal saya tadi Gitu. yang disampaikan oleh Pak Ginting. Jawaban Anda gimana? Terkait masalah Itu tadi loh. Ayo. Katanya bahwa pernyataan dari Jokowi itu tampaknya bikin skeptis karena Nah. tidak memberikan bukti siapa nama besar yang dimaksud. kembali lagi kalau persoalan politik itu memang seperti itu. Sudah dapat penjelasan. Mana? Tidak bisa terang benderang. Ini Wah, kalau itu Nggak orang palsu. boleh. ya. tidak boleh terang benderang politik, Nggak Bos. boleh. Gimana aturannya? Di mana disebutkan Anda menyebutkan aturan politik begitu. Enggak. Nah, ini Bang Rey sesat Politik nih. kotor. Kita masa Ini masa kotor. dianggap bahwa politik yang abu-abu ditanya regulasinya. Saya tanya, Lu mau dasarnya baca apa? undang-undang politik pun tak ada di Aturannya dalam, apa? Bang Rey. Teorinya Gimana apa? sih, Bang Rey? Aturannya Bang Rey, apa? undang-undang politik pun ya tidak ada yang namanya menyatakan itu dia terang benderang kalau soal Di politik. mana? Di mana? Inilah. Bahwa politik Mas itu Suryo. ya terang benderang. Nanti berdua bawa buku isi 12 lembar belajar lagi ke sini. Nah, bukunya Sintan. Yang dia baca itu tuan Sintan. Dari dulu itu tuan Sintan. Saya ke Aduh, Pak kasihan Isyam, juga. bagaimana Anda melihat adanya dugaan perpecahan antara SBY, partai politik di mana posisinya? Kan Anda berada dalam Politik koalisi. aturannya kok Sikapnya gak- gimana? Jadi Persaingan? gini loh, Nanti aja dijawab boleh saya kembali saudara. Iya.